Pemirsa Mahkamah Konstitusi kembali tegaskan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Study. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonan tidak bisa diterima. Meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Oke, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Nah, kali ini saya bersama dengan Bang Yance Arizona. Bang Yance ini adalah salah satu pengajar di Departemen Hukum Tata Negara. Departemen ya Bang namanya Bang? Ya, Departemen Hukum Tata Negara. Departemen Tata Negara di Fakultas Hukum UGM. Gelarnya doktor atau PhD ini Bang? Biar tidak salah. Terserah lah, yang Oh, penting. terserah. Jadi Bang Karena Yance waktu ini, masih ya, student nama PhD candidate, tapi gelar oke, resmi dari kampus itu doktor. doktor, oke. Nah, Nah, kali ini kita mau ngobrol nih sama Bang Yance soal mungkin isunya sedang ini di publik ya, yaitu soal rangkap jabatan wakil menteri dengan komisaris di BUMN ya. Nah, dalam beberapa kesempatan saya membaca banyak statement dari Bang Yance soal eh, apa rangkap jabatan ini, dan saya kira ini jadi satu diskusi yang mungkin perlu kita dalami juga di dalam podcast kali ini. Nah, ini pertama mungkin saya mau flashback dulu Bang, soal Ya, jabatan wakil menteri. Ini kan dibentuk di eranya SBY ya, ketika mau selesai di periode keduanya dia membentuk namanya Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, salah satu yang diatur di situ kan kemudian adalah soal keberadaan wakil menteri. Nah, ini pertanyaan, mungkin ini statement umum dulu ya, atau pendapat umum dulu soal eh, bagaimana Abang melihat munculnya jabatan wakil menteri itu dalam Undang-Undang Kementerian Negara? Apakah ya mungkin setuju atau tidak, atau ini satu penyimpangan dalam sistem politik kita, atau ini sesuatu yang mungkin digunakan oleh banyak negara? Mungkin itu dulu Bang. ya, kalau kita lihat dalam eh, dari sisi Undang-Undang Dasar pertama kan tentang jabatan wakil menteri itu bukanlah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi memang yang membantu presiden itu dibayangkan adalah menteri, menteri-menteri yang memimpin kementerian, dan nanti di bawah kementerian itu ada birokrasi-birokrasi, ada direktorat jenderal ataupun deputi ya untuk menjalankan birokrasi di kementerian. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya ada jabatan baru yang disebut dengan wakil menteri dengan Undang-Undang Nomor 39 2008. Secara kontekstual kan mesti dilihat kapan undang-undang ini lahir gitu ya. 2008 itu kan artinya mau masa-masa menjelang berakhir periode SBY yang pertama, dan ratingnya pada waktu itu kan cukup tinggi kan SBY. Jadi kemungkinan dia akan menjabat lagi itu akan besar. Dan kalau kita lihat periode kedua SBY itu memang periode yang mencoba untuk mengkonsolidasikan banyak partai politik ya. Soalnya awal kan sedikit pendukungnya, yang kedua itu banyak, dan dalam konteks itu juga ada niatan untuk memperluas jabatan-jabatan publik yang bisa diisi oleh para rekan koalisi. Nah, jabatan wakil menteri sebenarnya implisit untuk mengakomodasi itu. Dan di dalam pasal 10 di Undang-Undang Kementerian disebutkan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Jadi itu diadakan. Tapi saya sih melihat sebenarnya jabatan wakil menteri itu bukan sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau kita hendak membangun satu kementerian yang baik ya, yang zakon kabinet ya, kabinet kerja fokus untuk pelayanan publik ya. Jadi sebenarnya tanpa wakil menteri pun kementerian pun jalan. Misalkan Kementerian Keuangan gitu ya.
Hmm. Sri Mulyani udah berapa kali dia jadi Menteri Keuangan. Ya zaman SBY kan. Sekarang dikasih Oke. tiga wakil menteri. Ya. Jadi Iya. sebenarnya dia pun sudah pengalaman untuk dengan berbagai macam rezim pemerintahan bisa menjadi menteri bahkan tanpa wakil menteri. Sekarang ditambah tiga dan tanpa ada kejelasan khusus para wakil menteri itu akan menangani urusan apa. Nah, Jadi gitu. ya. Nah, kalau kita bicara soal apa sistem politiknya, ada perbandingan nggak misalnya di negara mana begitu yang mungkin rezim politiknya hampir sama dengan Indonesia gitu yang ya mungkin mengadakan struktur baru ini di dalam kementerian ya wakil menteri itu kan dia agak jadi posisi politik juga. Nah, apakah itu satu atau itu di Indonesia saja sebenarnya posisi wakil Ya di menteri itu? Indonesia agak agak aneh karena eh, terutama terkait dengan posisi wakil menteri ini ya. Dia diangkat oleh presiden tapi bertanggung jawabnya Hmm. kepada menteri gitu. Nah, jadi kan kejanggalannya di situ tuh. Kalau Hmm. memang satu kementerian membutuhkan jabatan yang akan mewakili wakil menteri dalam urusan-urusan tertentu, urusan-urusan tertentu harusnya juga dari presiden datangnya. Kalau dalam Ya. kontur seperti ini ya, misalkan pasal 10 ada urusan-urusan tertentu. Harusnya Hmm. setiap kepres pengangkatan wakil menteri itu harus jelas urusannya. Oke. Kenapa di kementerian kementerian apa namanya koordinator hukum misalnya Hmm. imigrasi dan pemerintah dibuat wakil menteri apa urusan tertentu yang mau dia urusin gitu. Hmm. Begitu juga di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Keuangan ada tiga, Kementerian Agraria Tata Ruang, tapi tidak ada di dalam pengangkatan SK pengangkatan menteri itu mereka akan mengurusi apa. Sehingga yang terjadi adalah wakil menteri ada, tapi urusannya itu sangat bergantung dari seberapa dia bisa bernegosiasi dengan menterinya. Hmm. Karena struktur administrasi di kementerian itu puncaknya adanya di menteri, bukan di wakil menteri gitu. Oke. Tidak ada SK wakil menteri, nggak ada. Peraturan wakil menteri nggak ada. Semuanya adalah urusan menteri. Jadi ketidakjelasan itu sebenarnya membuat orang mempertanyakan untuk apa sih sebenarnya wakil menteri itu selain urusan bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan. Secara Ya. birokrasi pemerintahan, kalau yang dibutuhkan misalkan karena keahliannya, kementerian kan bisa punya staf ahli, tenaga ahli, bisa banyak jumlahnya bahkan gitu ya. Hmm. Kalau itu dibutuhkan. Kalau memang ada penanganan khusus yang harus diurus gitu di dalam satu kementerian, kementerian bisa bikin direktorat jenderal baru ataupun direktur baru gitu untuk mengurusi urusan-urusan itu. Jadi kita lihat di Indonesia nggak ada signifikansi kenapa harus dibuat wakil menteri itu kecuali soal bagi-bagi jabatan dan sekarang ternyata ketika jabatannya sudah dibagi eh, reward untuk jabatan wakil menteri itu nggak cukup, kemudian ya diberikan mereka jatah sebagai Ya. komisaris Komisaris. di Ya. BUMN untuk menambal eh, apa namanya layanan yang diberikan kepada mereka. Jadi Oke. itu implikasi lebih lanjut. Nah, itu balik, ini saya mau balik ke beban kerja tadi. Itu kan di pasal, kan ada di pasal 10 ya di undang-undang. Itu kan belum dibatalkan oleh MK ya. Jadi Ya betul. beban kerja itu, yang seperti yang bilang tadi, kalau ada analisis kebutuhan itu, kalau berdasarkan peraturan itu kan, undang-undang itu kan mestinya ada. Jadi sebelum dia bikin apa, wakil menteri ini ada 5, 10 atau berapa, dia harus memenuhi syarat beban kerja itu. Mhm. Nah, Ya. berarti kan tadi disebut berarti tidak ada sebenarnya. Karena itu tadi tidak di SK itu tidak ada disebut nanti wakil ini nanti kerjanya nanti misalnya dari 5 tugas di kementerian itu 3 tugas dikasih ke dia. Nah, maksudnya itu tidak dilakukan berarti kalau kita mau Jadi apa kalau kita lihat praktik ya, sekarang nggak ada itu. Sekarang ya asal siapa yang perlu diakomodasi dan kalau kita lihat apa mm, bidang-bidang wakil menteri itu ada banyak sekali yang bukan bidang dia gitu ya. mm. Expertise track recordnya nggak ada di situ, tapi bahkan menteri pun sebenarnya juga banyak seperti itu ya. Nah, Nggak kalau punya. misalnya ya, kalau misalnya ngomongin tadi soal itu tadi Bang, apa? Dulu ini kan seingat saya kan dulu pas awal-awal wakil menteri ini muncul kan agak ada perdebatan itu ya. Kayaknya Bang dulu ada Ya, seniornya Bang Yance itu Bang Ferry kan mendukung ya. Sebagian dari kita juga menolak. Jadi itu ada aha, balas-balasan tulisan itu di salah ya. satu media ya.
Nah, Mm-mm. akhirnya muncul tuh ada tulisan dari salah satu wakil menteri waktu itu, No woman, no cry katanya. Jadi sampai bikin opini dia untuk menangkal Mhm. itu. Nah, maksudnya Ya. waktu itu kan memang ditujukan untuk orang-orang yang profesional ya, seperti ya beliau Mhm. lah ya, akademisi gitu ya. Mhm. Nah, kemudian kalau kita lihat yang sekarang, ya mungkin tidak sekarang saja, di era Jokowi, kemudian kan itu kalau nggak salah itu membesar ya, struktur Ya. kementerian apa, khususnya yang wamen. Wamen. Apalagi di era Prabowo, ya itu makin Ya. 2 kali Mhm. lipat mungkin wakil Ya. menterinya. Mhm. Nah, kalau kita lihat juga, itu kan sebenarnya difasilitasi oleh perubahan undang-undang Kementerian Negara lagi. Ini di eranya Jokowi menjelang dia lengser. Ya. Nah, terlepas itu putusan MK ya, maksudnya itu kan ada putusan MK setelah apa yang menghapus pasal 10 itu ya, penjelasan pasal 10. Jelasan Nah, pasal kan 10 lahir ya. Undang-Undang 61 2024 itu, yang Ya. kemudian malah memperluas kewenangan presiden untuk melantik untuk membentuk berapa saja kementerian. Mhm. Nah, Abang melihatnya seperti apa itu? Apakah Ini memang kalau dilihat di kebutuhan, awal ya? kan memang agak ini ya, waktu zaman SBY boleh ada wakil menteri tapi agak Mm-mm. limitatif gitu ya. Ya, Artinya memang masih mengedepankan soal profesionalisme gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat penjelasan pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara kan menyebutkan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir kan, dan ya. bukan merupakan anggota kabinet. Jadi kalau dia menjadi pejabat karir, kita tidak meragukan lagi semua kapasitas dan kapabilitasnya untuk di birokrasi di kementerian itu kan. Mm-mm. Nah, tapi kemudian aturan itu kan berubah, apalagi kalau kita lihat di undang-undang yang baru 61 2024 itu eksplisit menyebutkan salah satu yang dihapus adalah pasal yang menyebutkan bahwa kementeri adalah pejabat karir gitu. Jadi sekarang ya jadi isinya adalah pejabat politik sebenarnya. Jadi Mm. dipilih bukan karena pengalaman di bidang itu, tapi karena preferensi presiden mau menempatkan orang di bagian-bagian tertentu. Jadi saya pikir itu yang dilakukan dan memang nggak ada pemetaan itu. Nggak ada Mm. pemetaan dalam hal soal kapasitas sepertinya ya. Yang mungkin pemetaan tetap dilakukan lebih ke persoalan bagaimana membaginya lebih rata, ya, gitu ya. Jabatan-jabatannya dipetakan, dianalisis bagaimana membaginya lebih rata. Kalau nggak ada yang belum terakomodasi, ditambah aja jabatannya. Karena undang-undang perubahan undang-undang kementerian memungkinkan itu, Mm-mm. jumlah kementeriannya bisa ditambah, dulu dibatasi 34, wakil menterinya juga paling banyak. Jadi sehingga sekarang ini jumlah yang diangkat oleh presiden untuk menteri, wakil menteri, dan setingkat menteri itu kalau kita lihat lebih dari 100 itu. Ya. Jadi ini sebenarnya kabinet yang gemuk sekali, kabinet 100 plus ini. Sama waktu zaman Presiden Soekarno dulu ya, waktu zaman demokrasi terpimpin. Mm-mm. Oh, di awal-awal Semuanya gitu ya. diangkat, semuanya diangkat Mm. jadi menteri itu. Bahkan Mm. Ketua Mahkamah Agung pun diangkat sebagai menteri. Jadi Mm. pola yang sama, jangan pola-pola pemerintahan otoritarian itu memang begitu ya. Oh ya, Suka untuk membagi-bagi jabatan mau ya, akomodatif itu untuk semuanya ya. tanpa ada suara sumbang, semuanya Mm. dapat sehingga tidak ada kontrol terhadap pemerintah dia bisa melakukan apa saja untuk memperbesar kekuasaannya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kebutuhan, Bang, kan Hmm. alasan dari banyak pihak ya, ya, terutama dari pembentuk undang-undang ya, itu kan ya pemerintah lah menyebut bahwa ya ini kan persoalannya makin besar. Jadi Hmm. istilah ya kayak kalau umum itu kan dia pasti mereka bilang ini negara besar yang diurus banyak ya, belum lagi pulaunya tersebar di mana-mana. Jadi membutuhkan struktur yang mungkin lebih besar ya. Nah, berarti itu kan semacam ini ya, apa apa itu ya, alasan aja atau gimana itu soal apakah ini maksudnya kebutuhannya ya, kebutuhan dari Iya, sisi mengurus negaranya. Kayak itu tadi iya, misalnya coba pemekaran kementerian, eh, alasan apa dimekarkan kan, ada beberapa kementerian iya. itu dimekarkan. Nah, itu Mhm. misalnya urusan HAM. Nah, apakah seperlu itu gitu maksud saya misalnya. Nanti Mhm. kalau kita bilang gitu kan nanti teman-teman HAM nanti wah, salah itu. Sudah benar itu, sorry. Nah, urusan hukumnya sendiri. Itu gimana, Bang? Itu apakah memang Ya, memperlihatkan semacam kalau kebutuhannya? memang
isunya adalah soal negara besar, sebenarnya yang perlu diperbaiki itu adalah desentralisasi. Jadi kuasa itu nggak desentralisasi di pusat. Jadi jawaban yang yang diidentifikasi apa, jawabannya apa, beda lagi gitu loh. Kalau memang negaranya besar, terlalu besar untuk diurus, berarti kuasa untuk mengurusnya yang didesentralisasikan ke daerah-daerah. Sekarang kan tidak terjadi. Sekarang terjadi adalah sentralisasi dan kementeriannya di-split, dipisah-pisah gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi satu bagian. Kementerian Hukum, Imigrasi, Migrasi. Pemasyarakatan kan satu kementerian. Iya. Kemudian dipecah-pecah dan ditambah dengan kementerian koordinator, jadi kementerian koordinator dan tambah wakil menteri, eh, menteri koordinator. Untuk apa gitu? Iya. Untuk apa? Masa padahal nggak perlu ya. Dia ada beberapa Iya. posisi kementerian koordinator pun juga pakai wakil menteri. Padahal tugasnya yang mengkoordinasikan aja kan. Hmm. Cukup dengan satu menteri aja. Pun kalau kementerian koordinator itu dianggap eh, masih perlu ya. Hmm. Nah, nah ini soal kabinet yang terlalu besar ya. Struktur apa artinya struktur kabinetnya besar. Nah, ini kalau kita baca lagi soal Undang-Undang Kementerian Negara ini kan sebenarnya bisa disebut tujuannya adalah untuk membatasi ya. Nah, maksud saya seberapa besar sebenarnya perlu melihat situasi yang sekarang ya. Artinya ada kan perkembangan dari rezimnya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian Prabowo ini kan makin besar dan makin Iya, dibuat besar. betul. Nah, sejak ada kemungkinan nggak misalnya eh, pasal itu kemudian yang memberikan keleluasaan membentuk kabinet itu diuji di MK atau nanti kalau lihat pengujian yang sebelum-sebelumnya ini kan mereka seperti menyerahkan ini kepada presiden ya karena itu adalah Hmm. otoritasnya presiden ya apa istilahnya hak prerogatif gitu. Iya, Nah, iya, apakah pembatasan jumlah kementerian itu menurut Mayance ya dengan melihat mungkin putusan-putusan MK sebelumnya iya. itu masih mungkin dibatasi karena ini kan undang-undangnya yang diubah ya. Nah, apakah kemudian pasal itu bisa diuji lalu kemungkinan itu akan dibatasi kembali? Kira-kira gimana itu? Ya mungkin saja itu dibatasi. eh, Satu tentu dengan judicial review ke MK tentu ya, untuk meninjau sebenarnya dalam urusan negara Republik Indonesia ini dengan berbagai macam karakteristik sosial, politik, ekonomi, ekologinya ini sebenarnya berapa kementerian sih yang eh, Ya. maksimalnya gitu ya. Apalagi kalau menerjemahkan Undang-Undang Dasar misalkan. Jadi Undang-Undang Dasar itu kan kalau kita turunkan itu kan dia bisa turun ke dalam berbagai macam urusan dari pembentukan negara Republik Indonesia. Jadi urusan-urusan itu yang kemudian bisa diturunkan ke dalam beberapa kementerian. Ada urusan-urusan besar tentu bisa Hmm. jadi kementerian sendiri, urusan-urusan yang kecil bisa digabung ke dalam beberapa hal untuk menjadi kementerian. Jadi sebenarnya simulasi-simulasi seperti itu bisa bisa saja dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membandingkan dengan negara lain sebenarnya. Jadi urusan-urusan yang dihadapi juga bisa diperbandingkan dengan negara-negara lain yang sebenarnya kayak Amerika kan nggak sampai 20 kementerian gitu kan. Hmm. Dan itu bisa bisa saja negaranya juga besar. Jadi besar Hmm. kecilnya negara itu nggak ada urusan dia dengan jumlah menteri gitu. Justru semakin banyak jumlah menterinya, semakin banyak yang diurusi, gitu. Hmm. Jadi yang diurusi adalah mengurusi jumlah kementerian yang banyak, gitu. Jadi, jadi berbeda dengan ide Hatta misalkan tentang Ya, negara pengurus ya, ya, negara yang ngurusi, yang diurusi itu ya. ya mengurusi masyarakat, Masyarakat mengurusi ya. memberikan. Jadi bukan mengurusi pengurus. Si, Ya, sekarang ini urus ya. kan mengurusi pengurus Bersih. nih. Nggak cukup ininya, nggak cukup layanan untuk apa namanya untuk eh, memberikan layanan kepada posisi-posisi tertentu, kemudian yang dilakukan adalah menjadikan mereka dikomisariskan gitu kan, itu yang Iya. terjadi. Nah, ini soal jumlah tadi ya yang aku sebut. Pak Bayance belum jawab. Ada kemungkinan nggak misalnya kan itu di undang-undang yang lama kan disebut maksimal 34 ya kalau nggak salah ya kementerian. Nah, kemudian di undang-undang yang 2024 itu kan dihilangkan pasal itu, dicabut kan. Nah, Iya, maksudku
apakah nanti kalau misalnya itu diuji di Mahkamah Konstitusi, Ya, berkemungkinan nggak itu kemudian dibatalkan? Jadi akhirnya MK akan membuat, nggak tahu ya, nanti mungkin akan ada angka yang keluar, artinya dia membuat norma sendiri, norma baru, sorry. Apakah itu memungkinkan atau memang itu, kalau aku belum baca sih banyak, kan ada beberapa putusan terkait Undang-Undang Kementerian Negara ya, terutama yang ya, terakhir. Nah, itu apakah mungkin itu dikembalikan lagi ke undang-undang yang lama? ya, yang mungkin yang bisa dilakukan MK itu eh, seperti misalkan tentang ketentuan parliamentary threshold ini ya, Hmm. yang sempat diputus oleh MK. Parliamentary threshold untuk pemilu yang 4% menurut MK itu terlalu, bukan soal terlalu tingginya, tetapi harus ada rasionalitas dari penentuan itu gitu. Sehingga yang mungkin bisa dilakukan oleh MK ketika menguji tentang penghapusan jumlah kementerian adalah ya harusnya pemerintah harus punya batas jumlah kementerian, tetapi batas itu harus punya justifikasinya gitu. Jadi Hmm. menurunkan dari konstitusi kita itu sebenarnya urusan kementerian itu harusnya diturunkan maksimal ke dalam berapa kementerian gitu. Dan landasan itu menjadi penting. Jadi kalau sekarang kan nggak ada batasan. Sekarang Hmm. kalau presiden butuh kementerian tertentu ya bikin aja. Nah, yang mungkin dilakukan MK tidak mengembalikan ke batasan lama, tapi MK bisa menyampaikan perlu ditinjau ulang untuk melihat sebenarnya berapa batasan maksimal yang Hmm. bisa diterapkan untuk pembentukan kementerian, termasuk juga salah satu prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang baik ya. Kalau terlalu besar, misalkan nanti dibikin 100 kementerian, bayangkan gitu ya. Ya. Itu kan atau bisa jadi nanti ya bisa bisa aneh-aneh jumlah nama-nama kementeriannya. Itu terjadi waktu zaman Presiden Soekarno demokrasi terpimpin. Banyak orang-orang diangkat jadi menteri tapi nggak ada kementeriannya. Jadi nggak ada kantornya, kira-kira Oh, gitu nggak ya. ada. Oh, Nggak jabatan ada aja gitu kantornya. ya. Jadi menteri aja, jabatan sebagai menteri tapi nggak tahu dia akan berkantor di mana. Jadi itu bukan cara Ya. pemerintahan yang baik tentu ya. Ya, Ya. tentu hal seperti itu jangan sampai terulang. Nah, ini langsung kita ke yang soal wamen ini, Bang. Yang soal Ya, rangkap jabatan. Kita balik ya, lagi ke sana soal. Nah, ini kan ada semacam apa ya? Perdebatan di publik itu kan ya boleh saja dia merangkap jabatan karena misalnya gini. Kayaknya itu jadi sesuatu yang normal ya, dinormalisasi ya. Jadi ada pejabat atau birokrat di kementerian ini, kemudian dia menjabat sebagai komisaris di BUMN A, B, C, D. Nah, itu biasanya, ini biasanya, itu sesuai dengan bidang kementeriannya. Misalnya kan ada Kementerian PU itu kan ada beberapa BUMN di bawahnya. Nah, biasanya isi komisarisnya itu salah satunya pasti berasal dari orang-orang di Kementerian PU, termasuk kementerian lain misalnya apa SDM misalnya itu akan berada di kementerian-kementerian di BUMN yang relasinya sama dengan ESDM misalnya apa ya, Pertamina, PLN dan lain-lain itu. Nah, dari aspek itu dari soal rangkap jabatan itu terkait wamen ini Pak. ya, Itu bentuk pelanggaran hukum artinya kan ada yang dilanggar nih aturan kalau kita ngomong pelanggaran hukum. Atau ini hanya cuma soal etika pemerintahan saja? ya. Ya. Saya sih melihat ini pelanggaran hukum ini. Dan Ah banyak ya. sekali yang dilanggar. Satu, tentu Undang-Undang Kementerian sendiri kan, pasal 23, yang rangkap jabatan untuk menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai direksi komisaris BUMN, yang dalam putusan MK nomor 80 ya, 2019 disebutkan bahwa rangkap jabatan yang di larangan rangkap jabatan untuk menteri itu juga berlaku untuk wakil menteri. Bahkan yang kemarin juga salah satu putusan MK meskipun amarnya itu adalah tidak dapat diterima karena Ya. pemohonnya meninggal. Ada dua perkara sebenarnya, salah satu lagi itu juga tidak dapat diterima yang para pemohonnya adalah mahasiswa. Tetapi penting di dalam putusan itu juga MK menyampaikan bahwa pasal 23 itu bukan saja untuk menteri tetapi untuk wakil menteri. Jadi itu satu yang semakin terang benderang sebenarnya ya.
larangan wakil menteri untuk rangkap sebagai komisaris itu satu. Yang kedua, Undang-Undang Pelayanan Publik pasal 17 yang menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik ya dalam ini pelaksana pelayanan publik ya termasuk para pejabat Menteri. termasuk salah Ya. satu termasuk presiden, wakil presiden, Hmm. menteri, wakil menteri itu juga dilarang untuk rangkap jabatan dengan di badan usaha milik negara untuk jadi direksi ataupun jadi komisaris. Itu. Hmm. Nah, lalu juga Undang-Undang BUMN yang baru. Undang-Undang BUMN yang baru juga menyebutkan bahwa komisaris juga dilarang rangkap jabatan dengan jabatan yang dilarang menurut undang-undang. Jadi kalau Sebaliknya misalkan ya undang berarti ya. sebaliknya, jadi Iya. kalau undang-undang Kementerian Negara dan Pelayanan Publik sudah melarang, otomatis undang-undang BUMN juga dilanggar ketika wakil menteri merangkap sebagai komisaris. Jadi tiga pelanggaran undang-undang dari jabatan ini. Tetapi tentu kita lihat kan pemerintah berkilah ya, mengakal-akali ya kira gitu ya. Seakan-akan karena melihat secara tekstual pasal 23 itu kemudian dimaknai itu tidak berlaku untuk Menteri. wakil menteri gitu. Iya. Padahal ya aneh saja menurut saya, padahal sudah ada putusan MK. Meskipun yang dipersoalkan kan itu kan tidak diamar putusan. Wah, saya Iya. jadi Nah itu ya benar. Nah jadi itu gimana itu lucu Bang? juga. Jadi Hah? maksudnya ya maksudnya alasan saya nggak tahu ya. Itu apakah fenomena ya? Maksudnya ketika itu dianggap selaras dengan dia, dia hanya mengutip putusan. Ya, Ketika dia butuh penjelasan ya, maksudnya ketika dia merasa misalnya pendapat mahkamah itu dianggap memihak baru di ini. Itu gimana sebenarnya kalau kita mau baca putusan ini biar biar apa publik juga lebih paham ya bahwa baca putusan itu ya. seperti apa gitu. Ya, satu sih kita lihat Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C Hmm. Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan salah satu yang menguji undang-undang Hmm. terhadap undang-undang dasar yang putusannya bersifat final. Tentu juga mengikat ya. Ya. Di situ disebut putusannya bersifat final, bukan amar putusannya. Gitu. Oh iya, Ya, itu kan gitu ya. gila juga. Bukan amar putusannya Iya saja gitu benar, ya. iya benar. Artinya apa? Artinya ya putusannya itu dibaca dari awal sampai akhir gitu. Ya. Dibaca dari awal sampai akhir. Jadi yang bersifat final dan mengikat itu bukan saja teks yang ada di amar, tapi juga seluruh pertimbangan Ya. MK. Termasuk misalkan dalam beberapa hal MK punya putusan misalkan yang sifatnya conditionally constitutional ataupun Hmm. conditionally unconstitutional. Kadang itu juga tidak semuanya itu dinyatakan di dalam amar, tapi dinyatakan di dalam pertimbangan. Tapi itu bagian dari putusan MK secara utuh. Jadi tidak parsial dalam melihat putusan MK. Itu ada sepanjang ada norma di bagian pertimbangan yang MK memaknai ketentuan tertentu dari undang-undang ataupun undang-undang dasar itulah norma konstitusional, konstitusi hidupnya di situ, adanya di situ. Nah, nah masih terkait dengan putusan MK tadi, Bang. Nah, ini kan kemarin itu kan eh, pemohonnya ada yang meninggal ya. Jadi Iya, itu itu berarti kan gugur kan. Nah, itu apakah iya. masih bisa diajukan lagi kalau begitu? Tentu masih bisa diajukan karena eh, permohonannya tidak dapat diterima oleh MK putusannya amannya kan, Hmm. karena Hmm. tidak punya legal standing. Ada dua waktu itu, ada satu yang permohonnya mahasiswa, satu yang meninggal itu. Dua-duanya tidak dapat diterima. Kalau yang mahasiswa karena MK menilai tidak memenuhi legal standing dalam menguji pasal itu, maka tidak dapat diterima. Lalu kalau misalkan ada orang lain ya, atau yang pernah jadi wakil menteri, ataupun hampir nyaris jadi wakil menteri Nyaris. misalkan, Itu apa buktinya ya di WA gitu? di WA misalnya pernah ditawari. Iya. Nah, bisa punya legal standing ya, ataupun Hmm. misalkan pejabat karir ya, Iya. pejabat karir di kementerian yang kemudian merasa dulu kan wakil menteri itu karir, sekarang tidak karir. Jadi itu bisa juga mereka menjadi pemohon yang legal standing dalam menguji itu. Jadi masih terbuka untuk menguji. Tapi menurut saya tidak harus menunggu itu karena sekarang sudah clear, MK sudah menyampaikan
eh, apa namanya pendapatnya terhadap pasal 23 itu harusnya sudah clear dan harusnya pemerintah eh, melakukan tindakan untuk melakukan koreksi yang sudah terhadap kesalahan yang sudah dilakukan ini. Nah, tapi bisa jadi tidak itu, Bang? Maksudnya kan di pasal 23 itu kan hanya menyebut menteri. Hmm. Nah, itu kan berarti kalaupun nanti itu dimohonkan untuk ditafsirkan, berarti kan kalau mau dimasukkan di dalam putusan, berarti bahasanya itu dia harus dimaknai juga terhadap wakil menteri itu ya. Gitu nggak jadinya nanti? Misalnya ini misalnya ya supaya perdebatan soal ini di amar sama di pertimbangan itu jadi apa namanya? Bisa diselesaikan lah secara publik ya. Jadi Ya, jadi tidak ada celah lagi. Apakah itu lebih lebih apa atau cukup dengan putusan yang sebelumnya yang terakhir ya soal apa yang ada di pertimbangan itu? iya, kalau pemerintah menyelami prinsip-prinsip dasar konstitusi negara hukum tentu cukup sebenarnya dengan, tetapi kan problemnya tidak ya, problemnya tidak. Jadi kalau istilah kampungnya Reza ini orang basi pakak basi banak gitu ya. Jadi nggak peduli, nggak ambil pikir, nggak mau mendengarkan, kira-kira begitu kan? Ya. Nah, sehingga terhadap kondisi seperti itu memang kalau ada upaya-upaya hukum yang lain yang bisa dilakukan, ya salah satunya dengan judicial review pasal 23 kembali itu bisa dilakukan, ataupun menggugat keputusan pengangkatan komisaris ataupun keputusan pengangkatan sebagai wakil menteri itu juga bisa dilakukan karena harus milih itu salah satunya kan, mau jadi wakil menteri atau mau jadi komisaris gitu. Dan saya khawatir juga kalau ditelisik ini potensi korupsi juga, atau mungkin Reza paling tahu kan, karena biar mendapatkan negara harus membayar mengeluarkan uang Lebih lagi. eh, ya yang seharusnya tidak perlu dia keluarkan gitu kan, Hmm. untuk menggaji orang yang rangkap jabatan itu, dan apalagi rangkap jabatan itu adalah eh, suatu yang bertentangan dengan hukum gitu. Jadi Tapi ada mungkin gimana ya? tapi ada desas-desus sih. Ini desas-desus ya. Ya nanti mungkin bisa dicari sendiri lah sama netizen ya. Jadi katanya itu kenapa dia dirangkap? Kan ada beberapa jabatan kementerian itu yang nggak nyambung ya Bang. Misalnya Wakil Menteri HAM itu jadi komisaris di Injurni, di bisnis aviasi. Ada anak usaha BUMN di bisnis aviasi. Ada juga Iya, Wakil Kementerian Ketenagakerjaan itu di ngurusin pupuk ya kalau nggak salah ya. Jadi iya, terus ada ada sekitar 9 apa 8 gitu yang diidentifikasi oleh teman-teman TI itu hampir nggak nyambung dengan jauh lah dari bidang kerja di kementeriannya. iya, Nah, gimana ya katanya ini desas-desusnya mereka itu tidak dibayar sebagai wamen itu mereka nggak dibayar. Jadi mereka ngambil gajinya itu dari apa eh, dari BUMN-nya, komisarisnya. Itu desas-desusnya. Cuman kita nggak tahu ya. Nanti biar netizen yang cari. Nah ini terakhir soal konsekuensi tadi hukum. sebentar ya, ya respon yang Nah, tadi itu. iya, Itu sebenarnya problematik jadinya. Kalau wakil menteri itu nanti jadi komisaris di mana bidang usaha dari perusahaan BUMN itu sama dengan kementeriannya, itu potensi konflik of interest tinggi. Itu. dari dulu itu Jadi kayak gitu kan, berarti Bang. jadi jadi kalau sama itu justru bahaya gitu kan. Konflik of Hmm, interest seperti tinggi. Karena satu sisi dia sebagai regulator juga menjadi operator, jadi wasit sekaligus jadi pemain. Nah, kalau itu ya kondisinya. Tapi kalau iya. kondisinya yang juga terjadi sekarang adalah bidang usahanya itu berbeda ya Hmm, dengan jauh lah kementerian, gitu itu ya. kan juga problematik. Jadi kan nggak punya Hmm, kompetensi sebenarnya, nggak punya kompetensi dia untuk ngurusin itu. Jadi nggak sebenarnya nggak. Jadi problematik kalau sama potensi konflik of interest, kalau hmm, berbeda ya nggak punya kapasitas gitu iya. untuk itu. Jadi dua-duanya sebenarnya problematik dalam konteks itu. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Jadi kalau wamen itu dianggap untuk apa yang tadi di awal kita bahas, untuk membantu menteri karena ada beban kerja yang berlebih, ini malah dikasih kerjaan baru. Jadi Betul. berarti ringan dong kerjaan wakil menterinya gitu. Jadi dikasih beban kerja baru, malah ada yang di luar
job desk-nya gitu lah ya secara Hmm. apa kementerian yang tadi saya sebut. Misalnya dia Hmm. ngurusin HAM, tapi dia diminta ngurusin bisnis aviasi. Itu bahkan komisaris utama itu. Jadi jadi itu hubungannya sama semua orang berhak terbang lah gitu. Nah, ini terakhir Bang soal tadi Bang Yance sudah sebut ada potensi ini bisa diuji. Jadi Hmm. pengangkatan-pengangkatan orang-orang ini baik dia sebagai wamen atau sebagai komisaris itu bisa diuji di di apa di pengadilan ya. Nah, Ya. itu kan kalau ada. Nah, tapi dari aspek hukum ya, itu konsekuensi seperti apa yang akan bisa terjadi ya ketika rangkap jabatan itu tetap dibiarkan. Artinya itu tadi ya ini kan apa istilahnya itu ada pertimbangan dan lain-lain itu. Padahal itu tadi Bang Ence bilang ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Nah, Hmm. konsekuensi hukum apa yang bisa di selain yang tadi bisa diuji ya, yang bisa Ya. terjadi ketika rangkap jabatan ini dibiarkan ya? Biasanya kan kalau di kita ini kan kalau nanti udah diem-diem aja dibiarkan udah nanti sampai berakhir Prabowo masih menjabat juga dia. Nah, kira-kira apa Bang konsekuensi hukumnya? Ya, eh, satu tadi itu ya, untuk bisa digugat kan ke PT UN, apakah itu Kepres ataupun keputusan menteri untuk mengatakan komisarisnya. Tapi yang perlu dieksplorasi, jangan-jangan ini teman-teman TI ini sebenarnya yang mungkin bisa membantu menjawab ini. Untuk melihat dimensi korupsinya dari rangkap jabatan ini. Jadi dimensi korupsi dalam pengertian pemenuhan pasal bahwa ada satu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum, ini melawan hukum pasti sudah ketemu kan, tiga undang-undang yang dilanggar, kemudian merugikan keuangan negara karena negara harus membayar sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia bayar karena tidak boleh rangkap jabatan gitu. Nah, kalau misalkan dorongannya ke situ, mungkin itu yang akan bisa membuat pemerintah bergeming. Kalau nggak ada konsekuensi terhadap jabatan mereka, saya pikir mereka nggak akan cuek-cuek aja tadi itu, ilmu yang dipakai tadi itu, ilmu Basi badak tadi. basi pakak, basi banak tadi itu, nggak Ya. ambil pusing, nggak mau mendengarkan gitu kan. Nah, itu yang akan dilakukan. Karena kalau mau meminta mereka mengundurkan diri, oh kayaknya nggak pernah ya, rame-rame misalkan 30 orang itu mengundurkan diri, saya pikir bagus juga, bisa masuk rekor muri itu. 30 menteri, wakil menteri yang paling banyak mengundurkan diri eh, yang ada di Indonesia. Ya, disebut di dalam persidangan korupsi aja nggak mundur ya. Tapi maksudnya kalau korup berarti kan tadi Bang Eci sebut sesuatu yang harusnya tidak dibayar oleh negara, tapi karena ada rangkap ini dibayar. Berarti kan maksudnya ini eh, ada semacam keuntungan kan? Ya Iya, enggak? betul. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh si wakil ini, wamen ini yang menerima istilahnya double income lah ya, double Double income income, dari betul, betul. double income ya, ya, Iya. ya itu Dan bisa saja. dalam konteks yang lain udah banyak kejadian itu. Hmm, Yang jabatan-jabatan bisa jadi karena jabatan kepala daerah ya, ketika dia hmm, misalkan diberhentikan tapi masih dapat itu malah diusut gitu ya, ataupun hmm, di DPRD banyak banyak kejadian itu yang double income itu kemudian dianggap sebagai korupsi kan, hmm. dan mungkin dalam konteks ini juga bisa dikaitkan dengan persoalan korupsi juga. Oke. Nah, tapi itu nanti bisa, saya sih mikirnya ada tantangannya Bang. Jadi eh, satu yang di Undang-Undang BUMN yang baru itu kan keuangan BUMN itu bukan keuangan negara. Nah, itu di split gitu. Nah, itu jadi Tapi ada ini kan dibalik, Zal. ya, Dibalik, berarti ini artinya kita melihat mereka bukan lagi dari perspektif hmm, wamen jadi komisaris, ya, tapi komisaris jadi wamen gitu. oke, Nah, komisaris jadi wamen kan nggak boleh juga. ya. Nah, gitu kan? Yang melanggar Tak, hukumnya ketika jadi wamen, bukan ketika jadi komisaris gitu. nah ya. Ya, ini bisa jadi masukan sih. Jadi Iya, iya. kemungkinan kalau nanti Bang Ence yang bantu ya sebagai saksi ahli, nanti kita minta pendapatnya. Kan kita kalau ngajuin laporan kan ya mesti ada ini ya, satunya pendapat dari ahli ya. Nah, sama kayak Mas Riko kemarin itu jadi ahli untuk kasus yang lain. Iya, Oke, iya. Pak Yance, saya kira kita sudah kurang lebih 30 menit. Nah, ini Oke. mudah-mudahan ini jadi pencerahan bagi publik, bagi
para subscriber TI. Terima kasih. Terima Kita kasih. kembali lagi di episode yang lain. Terima kasih.